Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi sama saya, Desi Eliana. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang 5 level of prevention atau 5 upaya pencegahan dalam promosi kesehatan. Nah, 5 upaya ini nanti ada beberapa tahapan yang memang harus kita bahas, dari tahapan pertama sampai dengan tahapan yang kelima, dan itu harus kita pelajari secara berurutan. Nah, mari kita lihat apa aja yang bisa kita temukan mengenai hal-hal yang bisa kita pelajarin di dasar promosi kesehatan, khususnya di 5 level of prevention. Five Level Prevention atau 5 upaya pencegahan. Menurut Level dan Clark, pencegahan penyakit terbagi dalam 5 tahapan yang sering disebut dengan 5 Level Prevention. Adapun 5 Level Prevention tersebut adalah Health Promotion, Specific Protection, Early Diagnosis and Prompt Treatment, Disability Limitation, dan Rehabilitation. Yang pertama adalah health promotion. Dalam tingkatan ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan, misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Nah, beberapa usaha diantaranya yaitu penyediaan makanan yang cukup dan sehat, berkualitas maupun dengan kuantitas yang cukup, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan seperti penyediaan rumah sakit, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran dan limbah, dan juga lain sebagainya. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan usaha kesehatan jiwa agar tercapai perkembangan kepribadian yang baik. Specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan khusus dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang beresiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar kelompok yang beresiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincar. Oleh karena demikian, perlindungan khusus ini juga dapat disebut sebagai kekebalan buatan. Beberapa usaha diantaranya yaitu vaksin untuk mencegah penyakit tertentu, isolasi penderita penyakit menular, dan pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat umum maupun tempat kerja. Early diagnosis dan prompt treatment atau yang sering disebut dengan diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat merupakan langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Tentu saja sasarannya adalah orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi secepatnya pula dan diberikan pengobatan yang tepat. Tindakan ini dapat mencegah orang yang sudah sakit agar penyakitnya tidak menjadi lebih parah. Tujuan utama dari usaha ini adalah pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna. Pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakitnya menular dan mencegah kecacatan. Beberapa usaha deteksi dini diantaranya adalah mencari penderita di dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan, mencari semua orang yang telah berhubungan dengan penderita penyakit, yang telah berhubungan dengan penderita penyakit menular atau contact person, dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenal gejala penyakit pada tingkat awal dan segera mencari pengobatan. Disability limitation. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi cacat. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan juga diperlukan pada tahap ini, agar orang yang bersangkutan terhindar dari cacat atau ketidakmampuan. Rehabilitation.
Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya adalah sebagai pemulihan, ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan, sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit dan sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Apabila suatu penyakit sampai menimbulkan kecacatan kepada penderitanya, rehabilitasi terdiri atas beberapa, yaitu rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial vokasional, dan rehabilitasi aesthetis. Itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Gimana? Menyenangkan kan sebenarnya belajar online, dasar promosi kesehatan? Jika nanti ada pertanyaan atau beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, kalian bisa mengisi di kolom komentar pada Learning Management System mou.ac.id. Akhir kata dari saya, tetap semangat dalam belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah berikutnya.